siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kalarti Rahawaring, mahasiswa Universitas Patimura, PSDKU Aru, program studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Selamat datang di video kreativitas pembelajaran matematika di saat ini dengan materi pembelajaran mengenal bilangan bulat dan bentuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sifat-sifatnya. Action. Ini kita masuk pada pembahasan pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Kita lihat contoh yang pertama pada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini contoh misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5, dia termasuk di dalam bilangan bulat positif. Sedangkan yang kedua 0 tetap 0, dan yang ketiga pada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif yaitu contoh negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Ya, dalam bilangan bulat juga terdapat himpunan bilangan bulat, yaitu contoh A, himpunan bilangan bulat yaitu anggotanya ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan masuk pada garis bilangan. Kita akan mengenal garis bilangan. Pada gambar ini sudah tertera gambar garis bilangan. Yang pertama, di dalam garis bilangan ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan ini kita lihat bahwa bilangan positif dia berada pada bagian kanan, sedangkan untuk bilangan bulat negatif dia berada pada posisi sebelah kiri, dan bilangan 0 dia berada pada sisi di tengah. Dan bilangan bulat positif ini adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Ya, selanjutnya kita mengenal pada operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Ya, sifat dari penjumlahan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sifat asosiatif. Ya, kita masuk pada operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Di sini sifat dari penjumlahan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini adalah pengelompokan. Yang pertama contohnya A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B, A tambah B ditambah C. Contohnya 5 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 5 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 5
ditambah 3 ditambah 4 hasilnya sama dengan 7, berarti 5 ditambah 4 sama dengan 12. Yang kedua yaitu tentang sifat komutatif. Sifat komutatif adalah pertukaran, diartikan juga sebagai pertukaran. Contohnya A tambah B sama dengan B tambah A. Misalnya kita ambil contoh 2 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 7 karena dia pertukaran A tambah B dan juga A tambah B sama dengan B ditambah A. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 5 ditambah 2, hasilnya sama dengan 7. Selanjutnya kita masuk pada pengurangan dan sifat-sifatnya. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat berlaku A kurang B sama dengan A tambah negatif B sama dengan A kurang negatif B sama dengan A ditambah B. Contoh dalam pengurangan dan sifat-sifatnya yaitu kita ambil contoh 8 dikurang 5 sama dengan 8 tambah negatif 5, hasilnya sama dengan 3. Yang kedua, contoh yang kedua, 7 dikurang negatif 4 sama dengan 7 ditambah 4, hasilnya sama dengan 11. Yang kedua, sifat komutatif dan asosiatif yang dia tidak berlaku pada pengurangan dan sifat-sifatnya. Maka sifat komutatif pada pengurangan dan sifat-sifatnya ini dia tidak terdefinisi. Selanjutnya kita masuk pada perkalian dan sifat-sifatnya. Yang pertama untuk perkalian, misalnya contoh untuk A dikali B sama dengan A kali B. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah dia menghasilkan bulat positif juga. Contohnya kita ambil contoh 7 dikali 6 sama dengan 6 kali 7 sama dengan hasilnya 42. Selanjutnya contoh yang kedua, A kali negatif B sama dengan negatif A dikali dengan B. Hasil perkalian bilangan bulat positif dan negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kita ambil contoh 3 dikali negatif 4 sama dengan hasilnya negatif 12. Hasil perkalian negatif adalah bilangan bulat positif. Contoh yang kedua, negatif 4 dikali negatif 5, hasilnya sama dengan 20. Selanjutnya kita masuk pada sifat yang kedua dari perkalian, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan dalam bilangan. Yang pertama, contoh misalnya A dikali B kali C sama dengan A kali B kali C kali C. Contoh pada bilangan yaitu kita ambil contoh 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4. 3 kali 4 berada dalam kurung, dan 2 dikali 3 kali 4 sama dengan 24 karena 2 dikali 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi 2 dikali 12
hasilnya sama dengan 24. Sedangkan sifat yang ketiga dari perkalian yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Yang pertama, contoh A dikali B sama dengan B kali A. Dia saling pertukaran antar bilangan. Contoh, kita ambil contoh 5 kali 4 sama dengan dia kebalikan 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Demikian kreativitas media pembelajaran matematika saat ini. Saya Kalarce Rahwarin. Selamat siang dan terima kasih.